Firman Tuhan hari ke-337 2 Desember tahun 2024. Injil Markus pasal 13 ayat 13. Perikop, bertahan sampai akhir diselamatkan. Hari yang ke-337 tanggal 2 Desember tahun 2024 diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 13 dengan perikop bertahan sampai akhir diselamatkan. Sebagai nats pada hari ini ialah kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ayat pada hari ini dan bacaan pagi diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8. Keruntuhan rumah Tuhan serta kesusahan dan penganiayaan. Perikop daripada firman ini. Kemudian bacaan malam Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Beriman pada Allah diselamatkan. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, sebagaimana biasa, kita tetap mengangkat topik pedoman pada bulan Desember dengan topik adalah kenakanlah perlengkapan dengan senjata terang. Jadi kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 ayat 9. Pertanyaan bagi kita, siapakah terang dunia itu? Sehingga kita harus memakai perlengkapan senjata perang. Dalam Alkitab, terang itu sering dihubungkan dengan kebenaran ilahi dan pengharapan. Dan Yesus Kristus diidentifikasikan sebagai terang dunia. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Dikatakan sebagai berikut. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ini pernyataan langsung kepada orang banyak bahwa Yesuslah terang yang sesungguhnya. Dia bisa menerangi segala pikiran yang gelap menjadi terang, dan sehingga sampai akhirnya mempunyai harapan hidup.
Jadi Yesus berkata lagi kepada orang banyak, ya, akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Itulah yang dikatakan bahwa Yesuslah terang dunia itu. Dalam ayat ini secara terang benderang dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa dialah terang dunia. Ini menggambarkan, ya, ia adalah sumber pencerahan dan pembimbing bagi hidup manusia. Jadi dia sebagai pencerahan dan pembimbing hidup seluruh umat manusia. Dengan mengikuti Yesus, seseorang tidak hanya menemukan kebenaran dan jalan, tetapi juga memiliki harapan dan hidup yang penuh makna, yaitu kekal dan abadi, terlepas dari situasi yang gelap sekalipun. Jadi bagaimanapun gelapnya dialami oleh seseorang, bersama Yesus, ya, itu akan memiliki harapan dan hidup yang penuh makna. Tentu penuh makna itu adalah kekal dan abadi, jadi hidup selama-lamanya. Maka Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Pada waktu dia dalam kegelapan menganiaya orang-orang Kristen dan juga memusuhi murid-murid Tuhan Yesus, bahkan ada rencana untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus dan benar-benar dia diberikan kuasa, sehingga Paulus berada di dalam terang Yesus dan mengikuti Yesus. Itulah dikatakan, habis gelap terbitlah terang. Bagaimanapun gelapnya waktu Paulus sebelumnya, dia setelah mendapat terang dari Allah menjadi beroleh yang terbaik. Walaupun dia mempertarungkan dirinya dan banyak tantangan karena pengikut Kristus. Nah, makanya dalam perikop hari ini, ya, walaupun dibenci, ya, tapi yang bertahan sampai akhir untuk memperoleh hidup. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa Yesus adalah kehidupan sejati yang bisa memberikan kehidupan selama-lamanya secara rohani, spiritual. Apa sebabnya? Kita lihat dalam Injil Yohanes, ya, pasal 6 ayat 35. Dikatakan Yesus adalah
roti hidup. Jadi dikatakan, akulah roti hidup. Artinya kekal selama-lamanya. Datang kepadaku, tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku, tidak akan kehausan. Mengapa Yesus mencontohkan lapar dan haus dalam perikop ini? Karena kebutuhan primer daripada manusia supaya hidup adalah makan dan minum. Dan ini juga contoh pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Mereka berada di gurun pasir dan menuju tanah Kanaan. Mereka karena merasa di Mesir makanan ada, walaupun mereka diperbudak, tapi makanan buat mereka cukup makan dan makan bisa enak. Begitu dibawa ke padang gurun menuju tanah Kanaan, makanan tidak ada. Tapi disitulah, ya, Tuhan bertanggung jawab membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tanggung jawab itu dibuktikan pada saat mereka kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya air, dan mereka butuh makan daging. Tuhan menjawab, ya. Pada saat mereka berada di gunung Sinai atau di gurun pasir, kalau kita lihat dalam Keluaran 16 pasal 16 ayat 4, ya, ada hujan roti. Pada waktu itu semua disuplai oleh Tuhan Allah dari surga. Apa yang disuplai tersebut? Seperti makanan dan daging. Dan pada Musa, ya, dengan menggunakan tongkat untuk memukul batu supaya air keluar. Ini pun dijadikan untuk bisa minuman mereka dan juga ternaknya. Jadi makan dan minum itu ditanggung oleh Tuhan. Nah, Keluaran 17 ayat 6. Sesungguhnya aku akan berdiri di depanmu di sana, di atas batu Horeb, ya. Dan kau harus memukul batu itu dan airnya akan keluar dari situ, sehingga batu itu dapat mengeluarkan air minum. Nah, jadi pada waktu mereka dikatakan ada hujan roti, pasal 16 ayat yang keempat ini, Keluaran 16, ya. Jadi roti dari surga yaitu manna, ya, diturunkan oleh Tuhan. Juga burung puyuh, ya. Nah, dan pada waktu makanan ini diturunkan dari surga, ya, Israel diuji oleh Tuhan, ya, dengan roti, ya, dari langit. Apakah mereka serakah atau tidak? Karena Tuhan mengatakan, dengan turunnya hujan roti atau manna dari langit, Anda boleh mengambil cukup untuk makanan satu hari. Jadi tidak boleh disimpan. Hanya satu hari. Makanan secukupnya pada hari itu. Dan ini sesuai dengan
doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, secukupnya itu juga diuji oleh Tuhan. Diberikan mana begitu banyak. Bebas mengambil semaunya. Tapi di sini diuji mereka sejauh mana kerakusan atau keserakahan daripada orang-orang Israel walaupun mereka sudah lapar sekali. Ya. Tuhan mengatakan, boleh ambil secukupnya, hanya bekal untuk 1 hari. Kalau untuk esok ada lagi turun, esoknya lagi ada lagi turun. Terkecuali kalau mana yang turun pada hari Sabtu, karena pada hari Ahad ya mereka adalah libur. Jadi pada waktu hari Jumat ya, mana yang dikirim oleh Tuhan itu boleh disimpan untuk persiapan 1 hari lagi. Karena hari Sabat ya mereka tidak bekerja dan Tuhan istirahat. Jadi tidak mungkin mengirim mana dari surga. Karena sudah dijadikan pada hari itu harus dikuduskan. Dan tidak boleh bekerja siapapun. Maka khusus untuk persiapan hari Sabat, Tuhan mengizinkan untuk bangsa Israel menyimpan mana boleh untuk 2 hari. Nah, itulah perintah Tuhan yang selalu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, dengan demikian ya, Yesus melihat kebutuhan primer yang utama dalam hidup ya. Manusia adalah makan dan minum secara fisik. Nah, dan secara spiritual adalah kebutuhan rohani. Kita adalah hidup kekal dan abadi. Itulah kebutuhan rohani. Jadi dengan mengatakan Yesus sebagai roti hidup, maksudnya adalah untuk hidup kekal dan abadi dan selama-lamanya. Itulah sedikit tentang pedoman kita dalam bulan Desember, ya, bahwa sesungguhnya terang itu datang ke dunia. Itulah Yesus Kristus. Dan itu dirayakan oleh umat Kristiani pada tanggal setiap 25 Desember adalah merupakan hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian perikop hari ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 13. Bertahan sampai akhir hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai terang yang identik dengan kebenaran dan harapan hidup. Kemudian dalam Injil Markus pasal 13 ya, rumah Tuhan dibangun begitu indahnya, ya, bagus sekali serta sangat kokoh, ya, pondasinya sangat kuat. Itu kata daripada murid-murid, tetapi Yesus mengatakan bangunan yang besar itu bukan, jadi menunjukkan bangunan bait suci itu yang besar, yang kokoh, itu yang dikatakan. Kemudian dikatakan oleh Yesus, tidak satu pun
dari bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semua akan dirobohkan. Jadi ini ada kaitannya dengan langit baru, ya, dengan dunia baru, dan langit lama dan bumi lama akan dihancurkan semua. Tidak ada yang tetap. Bagaimanapun kokohnya bangunan tersebut, bagaimanapun hebatnya, dia tidak bisa bertahan apabila kedatangan Tuhan sudah ada. Semua itu akan dihancurkan. Artinya bumi lama dan langit lama akan dihancurkan, sehingga ada bumi baru dan langit baru. Nah, jadi kata, tidak satu pun bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semua akan dirobohkan. Apa makna pernyataan ini? Bangunan-bangunan akan dirobohkan. Nah, kita lihat. Ayat ini mengajak kita untuk sadar, ya, bahwa bangunan yang paling megah sekalipun akan mengalami kehancuran. Jadi tidak ada yang tetap. Bangunan yang kokoh sekalipun akan mengalami kehancuran. Nah, ini menggambarkan sifat sementara dari segala sesuatu di dunia ini. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Tidak ada yang tetap. Pada saat trompet ketujuh dibunyikan dan langit terbuka dan Allah datang katanya dalam awan, maka semua bumi bergelora dan gempa bumi, laut bergoncang dan semua ketakutan. Tapi bagi orang yang percaya, ini yang dinanti-nantikan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, kemudian ayat ini katanya adalah mengajak kita untuk sadar bahwa bangunan yang paling megah sekalipun akan mengalami kehancuran. Ini menggambarkan sifat sementara dari segala sesuatu di dunia ini, termasuk rumah ibadah yang dibangun kokoh. Apa pesan moralnya dari hal-hal tersebut? Ya. Pesan moralnya adalah menekankan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Jadi dengan demikian, karena dengan yang bersifat sementara ini, maka kita harus terlepas dari itu. Tidak boleh terikat atau bahkan ya terbawa oleh dunia yang sementara ini. Kita lupa adanya hidup kekal dan abadi. Nah, inilah pesan moral dari perikop ini. Tidak boleh terlalu terikat pada hal-hal duniawi, ya. Melainkan perlu lebih fokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan hal-hal rohani yang menuju keabadiannya yang kekal. Demikian juga halnya bila kita mengaku atau mengikuti Yesus dan menyatakan dan menghadapi banyak tantangan. Kalau kita mengikuti Yesus, akan banyak menghadapi tantangan. Jabatan, status sosial, dan lain-lain. Karena Yesus
adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dengan kita menggapai kebenaran tersebut dan untuk menuju sesuatu dan menggunakan jalan Yesus sebagai jalan, banyak tantangan. Karena banyak yang membenci Yesus. Banyak yang tidak senang. Karena Yesus mengatakan yang sebenarnya. Cuman banyak yang tidak mengerti, terutama kaum Yahudi, sehingga dia disalibkan, ya, dibunuh. Tapi namun demikian, Yesus mengalahkan kematian itu. Dia bangkit di hari yang ketiga. Artinya kuasa iblis dikalahkan oleh Yesus. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa mengikut Yesus itu banyak tantangan yang kita hadapi. Apakah jabatan, apakah status sosial, apakah di lingkungan masyarakat, ya, dan banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita. Nah, sekarang siapa yang bertahan sampai akhir hidupnya, keselamatan untuk hidup kekal dan abadi akan, ya, diberikan kepadanya bagi yang bertahan sampai akhir. Nah, dalam Galatia 6, ya, ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya dikecohkan oleh orang-orang. Sebab apa yang ditabur oleh seseorang, itulah yang akan dituai. Nah, kemudian ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa, ya, memberi dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dan dagingnya. Jadi barang siapa yang memuaskan dan kedagingan dan memberi kepada dagingnya, ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi, ya, barang siapa memberi dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal, ya, dari roh itu. Jadi dalam diri kita ini ada dua unsur, daging dan roh. Kalau kita hanya memberi, ya, dan apa kebutuhan daging, itu akan binasa. Dan daging ini adalah kembali kepada debu. Tetapi kalau kita memuaskan rohani kita, yaitu dengan taat dan datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, maka hidup yang kekal akan dijamin. Tapi kalau kita hanya memenuhi daging akan binasa. Tentu hidup kekal tidak tercapai. Maka pentingkanlah memberikan kepada roh setiap saat yang terbaik, agar dia bisa menjadi hidup dan kekal bersama Tuhan. Nah, sehingga dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, untuk itu jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, ya, kita akan menuai, dengan catatan jika kita
tidak lemah. Inilah yang dikatakan bertahan sampai akhir hidupnya. Dia tidak tergoda, tidak terpancing, dan tidak dikuasai oleh kegelapan. Dia tetap eksis dan bertahan dan kuat. Nah, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi itulah kesimpulannya, berbuat baik. Ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama atau semua orang, dan khususnya kepada teman seiman kita. Karena kenapa teman seiman? Dialah yang mengerti visi dan misi Tuhan, dan juga apa yang kita inginkan dalam hidup kekal dan abadi. Itulah makanya diutamakan dengan seiman, karena pasti bersinergi. Kalau bukan dengan seiman, pasti berbeda ekspektasi, tidak sama. Nah, sehingga dianjurkan berbuat baik terutama kepada seiman. Nah, dari sini kita lihat Markus 13 ayat 13 ya. Kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku. Itu kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Itulah perikop hari ini. Bertahan sampai akhir akan mendapat hidup kekal dan sejati. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8. Ini adalah keruntuhan rumah Tuhan, kesusahan dan penganiayaan. Dalam perikop ini ya, peringatan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi ini ada peringatan Yesus kepada tanda-tanda akhir zaman ya. Di mana dia mengingatkan ya, bahwa akan ada gempa bumi, kelaparan, dan berbagai kerusakan. Ini menunjukkan ya, pentingnya kesiapsiagaan dan pemahaman akan zaman yang kita hadapi sebagai umat yang percaya. Jadi kita sebagai umat yang beriman harus membaca tanda-tanda dari zaman, dan juga zaman apa yang mau kita hadapi. Tadi dikatakan oleh Yesus bahwa dia mengingatkan bahwa akan ada gempa bumi, kelaparan, dan berbagai kesusahan. Jadi dengan demikian diminta kita siap-siap ya. Jangan terlena, selalu berada di dalam bimbingan Tuhan. Itulah yang siap sedia. Kalau kita tidak berada dalam bimbingan Tuhan, kita tidak siap, bisa terlena. Apalagi kalau hawa nafsu dan dunia menguasai kita, atau kita memuaskan daging, tidak memberikan kebutuhan rohani. Nah, jadi saran saya, berikanlah kebutuhan rohani setiap saat, dan caranya adalah baca firman setiap hari, karena itulah makanan daripada rohani kita untuk bisa menjadi hidup kekal dan abadi, dan tahu membaca tanda-tanda akhir zaman.
Dalam ayat-ayat ini Yesus menjelaskan bahwa tanda-tanda tersebut hanya permulaan dari kesusahan yang akan datang. Jadi itu hanya permulaan. Belum seperti kejadian yang sebenarnya. Baru permulaan. Nah, pengertian ya dalam tentang teks ini memberikan wawasan bahwa kita perlu waspada dan tidak terjebak oleh berbagai pernyataan apapun ataupun ajaran sesat yang menyesatkan. Kita harus tetap kokoh walaupun ada ajaran-ajaran sesat. Kita tidak tergoda dan tidak terpengaruh. Dan kita tetap dalam situasi apapun. Dan disinilah diminta integritas kita yang benar-benar kita jaga. Nah, dalam Matius 24 ayat 6-7. Dan kamu akan mendengar deru perang dan kabar perang. Wah, ini jadi itu sekarang sudah kita bisa melihat. Kabar perang, coba. Rusia dengan Ukraina. Itu perang yang tidak berkesudahan. Nah, kemudian ditambah lagi sekarang ini adalah Israel dengan Palestina. Tidak. Dan ini sudah dinyatakan Tuhan akan terjadi perang. Ya. Nah. Dan kamu akan menang. Tetapi janganlah kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tetapi akhir ya belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit ya melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kalau ada gempa bumi saat ini, ada banjir, kenapa itu baru tanda-tanda ya, belum yang sebenarnya. Nah, kemudian di tengah-tengah ya tantangan dan kesusahan itu, kita seharusnya tidak terjebak dalam ketakutan. Artinya dengan adanya tanda-tanda tersebut, kita bukan takut. Artinya kita sudah dibimbing dari sekarang. Itu akan datang. Nah, kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda akhir zaman itu, kita harus siap menghadapinya. Bukan malah takut. Tetapi, wah, inilah kebesaran Tuhan. Misalnya kita melihat ada gempa, ada banjir, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah kebesaran-Mu. Semua itu atas kuasa-Mu. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, penting bagi kita ya, sebagai umat percaya untuk mengenali tanda-tanda zaman dan tetap bersandar kepada Tuhan dalam setiap situasi yang dicapai. Kembali pada ayat ya, Markus 13 ayat 13, kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku, kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Jadi walaupun ada tanda-tanda zaman, kita tetap kuat dan tidak goyah sedikit pun. Itulah kita diberikan pengajaran untuk membaca tanda-tanda akhir zaman. Hanya dengan Alkitabiah semua bisa kita lihat. Itulah. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Dengan perikop diselamatkan karena beriman pada Allah. Kita lihat dalam ayat 20 ya. Karena beriman maka Iskak menjanjikan berkat-berkat kepada Yakub ya. Dan
Esau untuk masa depan. Nah, walaupun berkat itu ya harusnya diberikan kepada yang sulung Esau, namun itu diberikan lebih kepada Yakub. Maka keturunan Yakub menjadi pewaris daripada 12 suku bangsa Israel. Itulah berkat yang diberikan karena beriman ya. Nah, kemudian karena beriman, maka sebelum Yakub meninggal, ia memberi berkatnya kepada anak-anak Yusuf. Anak-anak Yusuf itu adalah Manase dan Efraim ya. Nah, bersandar pada kepala tongkatnya dan menyembah Allah. Jadi tetap dia menyembah Allah walaupun tongkatnya itu didatangkan mungkin sebagai memberikan berkat ya kepada anak-anaknya Yusuf ya, yaitu Manase dan Efraim. Nah, kemudian karena beriman, maka Yusuf ketika hampir meninggal dunia ya, berbicara tentang keluarganya, umat Israel dari Mesir, dan meninggalkan pesan tentang apa yang harus dilakukan terhadap jenazahnya. Nah, jadi dia juga sudah mau meninggal. Sebelum meninggal dia sudah memberikan pesan kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir supaya jenazahnya itu dibawa ke tanah Kanaan. Nah, ini karena iman. Nah, kemudian karena beriman, maka orang tua Musa menyembunyikan 3 bulan lamanya setelah kelahirannya. Jadi waktu Musa dilahirkan ya, dia disembunyikan selama 3 bulan karena ada mau pembunuhan ya, setiap anak laki-laki di Mesir, dan dia disembunyikan. Nah, pada saat dia ya ditemukan oleh putrinya Raja Firaun ya, dia menjadi diasuh oleh putri Raja Mesir ya. Jadi karena beriman, maka orang tua Musa menyembunyikannya 3 bulan ya lamanya setelah kelahirannya. Mereka melihat bahwa ia seorang anak yang bagus, dan mereka juga takut melawan perintah raja. Kemudian ayat 24, karena beriman, maka Musa ya sesudah besar tidak mau disebut anak daripada putri Raja Mesir. Tidak mau dia. Ia lebih suka menderita bersama-sama dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari hidup ya yang berdosa. Artinya kesenangan hidup yang berdosa di kerajaan ya, dan dia sangat diasuh oleh putrinya. Dia tinggalkan itu. Dia lebih baik bersama dengan umat Israel. Artinya menderita bangsa itu, dia lebih senang bersama-sama dengan bangsa Israel. Musa merasa bahwa jauh lebih berharga untuk mendapat penghinaan ya demi raja penyelamat yang dijanjikan Allah itu daripada mendapat segala harta negeri Mesir. Nah, jadi dia sudah punya prinsip dan punya pendirian ya. Dia lebih mengutamakan raja penyelamat yang dijanjikan itu
daripada mendapat segala harta negeri Mesir. Nah, karena Allah menjanjikan akan ada juru selamat dunia, ya. Dan Musa lebih mengutamakan itu. Nah, sebab Musa mengharapkan upah di hari kemudian. Jadi ini semua karena iman, ya. Musa mengharapkan upah itu bukan saat sekarang dia berada di Mesir itu, tapi untuk di kemudian hari, hidup kekal dan abadi. Itulah yang diharapkan oleh Musa. Nah, karena Musa merasa jauh lebih berharga untuk mendapat penghinaan, ya, demi Raja Penyelamat. Jadi jelas. Nah, kemudian Manasye tadi, ya, dan Efraim, anak-anak daripada Yusuf, itu Yakub memberkatinya sebelum dia meninggal dengan kepala tongkatnya. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian, ya, Kejadian 48 pasal 14 sampai 20, ya. Yakub, ya, menyilangkan tangan ketika memberkati anak-anak Yusuf. Jadi tadi memang karena beriman, ya, Yakub memberkati anak-anak daripada Yusuf. Dan kedua anaknya itu adalah, yang sulung adalah Manasye dan yang bungsu adalah Efraim. Tetapi dalam memberikan berkat, ya, tangan kanan daripada Yakub menumpangkan ke atas kepala Efraim. Tangan kiri adalah menumpangkannya kepada kepala Manasye. Apa maknanya? Itulah artinya bahwa berkat itu lebih banyak kepada Efraim daripada Manasye. Ini memang adalah sering, ya, dan itu cara Tuhan dalam memberikan berkat. Ya, contoh seperti Esau dan Yakub. Kepada siapa berkat itu yang lebih banyak? Cara Tuhan sulit kita tebak, kita duga. Tapi semua apa yang diperbuat Tuhan selalu dikatakan kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, kemudian walaupun secara tradisional, ya, seharusnya sebaliknya. Artinya Manasye yang sulung, Efraim bungsu, harusnya tangan kanan daripada Yakub itu ada di Manasye karena dia yang sulung. Tetapi kenapa diarahkan kepada si bungsu? Nah, peristiwa itu menggambarkan bagaimana Allah, ya, seringkali membalikkan norma-norma, ya, dan memberikan berkat-Nya dengan cara yang tidak terduga. Jadi Allah bisa membalikkan norma-norma. Keinginan manusia seperti ini, tapi Allah merubahnya. Jadi membalikkan. Sering tak terduga. Kita tidak bisa menduga kenapa seperti ini. Tapi itulah cara Allah. Namun dalam iman kita harus berbicara. Apapun dilakukan oleh Allah, selalu mengatakan kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, jadi yang tidak terduga itu, ya, itulah pentingnya iman dalam hidup kita sehari-hari. Jadi dikatakan tadi, beriman, ya, adalah diselamatkan oleh Allah. Beriman kepadanya. Nah, kemudian Kejadian 48, ya,
14-15. Dan ketika Yakub melihat kedua anaknya, ya, ia berkati, nah, siapakah ini? Lalu Yusuf menjawab, inilah anak-anakku yang dikaruniakan Allah kepadaku di sini. Karena Yakub sudah cukup tua dan mungkin tidak melihat lagi. Sehingga dia bertanya, siapakah ini? Nah, Yusuf mengatakan, ini adalah anak-anakku. Artinya ditunjukkanlah anaknya, satu Efraim, satu Manasye. Nah, Yakub berkata, bawalah mereka kepadaku supaya aku memberkati mereka. Ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf, ya, Manasye dan Efraim, menunjukkan bagaimana Tuhan dapat memberikan berkatnya dengan cara yang tak terduga. Nah, dalam konteks ini, Yakub, ya, meletakkan tangan kanannya pada Efraim, anak bungsu, ya, tangan kirinya pada Manasye, anak yang lebih tua, menegaskan bahwa berkat yang lebih besar diberikan kepada Efraim. Nah, ini melawan norma yang berlaku. Anak sulung harusnya berkat yang lebih besar. Tapi kenapa anak bungsu diberikan berkat yang lebih besar? Nah, inilah dikatakan yang tidak terduga oleh manusia. Tuhan membuat rencana sering tidak kita mengerti, tetapi apapun rencana Tuhan pada dunia ini, ya, di seluruh bangsa-bangsa selalu mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Inilah perikop hari ini, ada beriman kepada Allah itu diselamatkan. Dan ini kita lihat, ya, bahwa dari awal kita lihat dalam perikop ini, mulai daripada Habel yang beriman kepada Allah, persembahannya diterima oleh Allah. Kemudian Henokh yang begitu gigih mengatakan bahwa tanpa kita beriman kepada Tuhan tidak bisa menyenangkan hati Allah. Inilah pernyataan daripada Henokh. Nah, kemudian kita lihat Nuh yang sangat loyal dan percaya pada Tuhan. Apapun diperintahkan Tuhan, dia jalankan. Dia tidak bertanya untuk apa. Dia tidak bertanya. Itulah kehebatan daripada tokoh-tokoh di atas yang beriman kepada Tuhan, diselamatkan. Nah, kemudian Abraham juga dan Sarah, dia sudah mandul, ya, dan Abraham sudah tua, tapi mereka tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang paling ironisnya adalah Abraham mempunyai anak Ishak, ya, yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama, tetapi harus diserahkan kepada Allah, diminta oleh Allah. Dia rela membawa, ya, ke Bukit Moria, ya, dibawa dan hendak diserahkan. Dia siap menyerahkan, tidak melawan. Oh, ini sudah lama Tuhan, saya tunggu-tunggu, hanya satu-satunya anak saya, jangan. Tidak, tapi dia bawa. Dan bahkan anaknya bertanya, siapa? Apa yang mau kita, domba yang mana yang mau kita cari Bapak? Katanya. Pada waktu dia membawa kayu bakar, ya, dia sendiri bawa. Setelah sampai, mezbah didirikan, diikatlah Ishak dan hendak dibunuh. Tapi malaikat Tuhan berteriak, Abraham, Abraham, jangan kau sakiti dia. Saya sudah tahu isi hatimu. Itulah Abraham diselamatkan karena beriman kepada Allah. Tidak pernah dia menolak. Nah, maka
Dengan demikian keturunanmu, kata, dijanjikan oleh Allah, akan seperti bintang di langit, ya, tidak terhitung, dan seperti pasir di tepi pantai, saking banyaknya. Itulah yang beriman kepada Tuhan diselamatkan oleh Allah. Semoga kita tetap mengikuti jejak-jejak daripada orang yang diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.